Kalau ancaman terhadap PDIP saya kira itu hanya ketakutan yang tidak beralasan. Karena Jokowi sudah dilamar oleh partai-partai lain. Ya. Bagi kader-kader yang benar-benar menarasikan Jokowi sebagai pengkhianat, itu mencari empati untuk mendapatkan empati dari Megawati. Mereka kalau saya punya istilah itu, istilahnya ya saking berebutan untuk ke atas, terjadilah yang namanya kader seperti renang gaya kodok gitu. Oke, ya. Nyuwun ke atas, ya nyikut ke samping, nendang ke bawah gitu loh. Itu yang terjadi. Prabowo itu tidak akan lepas dari melepaskan persahabatannya dengan Jokowi. Kalau dia melepaskan persahabatan dengan Jokowi, Jokowi menjadi kekuatan luar biasa. Itu akan membahayakan walaupun tidak ada partai. Ya. Apalagi kalau dia jadi ketua partai nanti. Di narasi yang pengen membuat mereka renggang sebagai prasyarat supaya Bu Mega bisa bergabung itu mimpi, Pak. Mimpi dan tidak masuk akal. Ya. Nah terus itu gitu loh, itu yang diinginkan. Mbak Mega kan dalam keadaan galau, marah. Ya. Waktu dengan SBY dia marah, sekarang marah lagi dengan Jokowi. Nah, anak buahnya itu ingin berempati, ya mengatakan, iki loh Mbak, aku belo panjenengan gitu loh, aku marah memberikan statement ini itu supaya mendapat empati dan akhirnya mendapat kedudukan lah. Ya. Nah, sekarang kan ada yang namanya Mas Nanan Prananda. Dulu Mas Nanan tidak boleh ikut-ikutan, Mas. Baru mulai sekarang. Tampil juga belum pernah tampil. Ya, tetapi di PDIP terbagi atas satu orang-orang yang berkuasa ya, anak biologis Bung Karno. Ada anak ideologis Bung Karno. Ya. Ada yang mencari makan juga. Ini kemana-mana lah. Ya kan. Jadi saya lihat keputusan yang diambil dalam hal pemecatan Bu Mega, pemecatan oleh Ibu Mega terhadap Jokowi, Mbak Puan tidak pernah ngomong, Pak Budi Gunawan tidak pernah bicara. Yang ribut ya kelompok-kelompok yang mencari empati Mbak Mega dalam kesedihan tadi. Ya itu memang akhirnya ya yang dominan adalah egonya Mbak Mega bahwa aku isi kuoso bisa mecat orang. Gitu. Nah, padahal Jokowi bukan mendukung capres lain, dia yang mengatur capres lain. Dia juga bukan memilih capres yang tidak ditentukan oleh PDIP. Wong dia yang ngatur, iya kan? Nah, itu seharusnya Pak. Kalau ada kader petugas yang pandai ya dipromosikan lah, ya kan, bukan malah ditekan-tekan. Nggak perlu gitu loh. Nah, ini sudah dalam konsep-konsep tata kelola ya yang baik itu sudah salah. Jadi tidak akan ada anak-anak muda atau kader yang pandai mau masuk ke sana gitu, dengan contoh ini. Ya, nah ini menarik nih kalau kita kaitkan nanti ke depannya ini, Bang Las, karena kan jadi setelah pemecatan ini kan respon Pak Jokowi kan biar waktu yang akan mengujinya. Jadi Pak Jokowi nggak komentar yang spesifik, tapi dia menyatakan itu. Terus juga dia bilang partai perorangan, kan dia kan partai perorangan gitu ya. Tapi juga tidak jelaskan maksudnya. Sementara Bu Mega bilang bahwa Kongres PDIP ini nanti akan diawut-awut. Nah, jadi diawut-awut. Nah, jadi ada selalu narasinya itu pokoknya membayangkan PDIP itu diintervensi atau dibikin supaya nggak lancar dan seterusnya. Nah, ke depan ini dengan adanya kasus pemecatan ini menurut Bang Lex gimana? Karena kan tadi PDIP juga ada masalah dengan kaderisasi kan gitu. Kader yang sekali Jokowi kan nggak ada gitu ya. Sementara Jokowi di luar dan Jokowi tadi masih belum jelas apakah ikut partai atau enggak. Tapi partai-partai menyatakan berminat gitu. Tapi dia masih bilang saya partai perorangan gitu. Nah, menurut Bang Lex dinamika Bu Mega dan PDIP dengan seperti itu dan Jokowi seperti ini gimana nanti ini? Ya, kalau Anda lihat kita menyaksikan Ibu Mega secara gamblang mengatakan PDIP akan diacak-acak Kongres nanti kan. Saya melihat Mbak Mega masih dikungkungi oleh paradigma zaman Orde Baru. Belum keluar dari situ. Karena memang dulu
kerjaannya. Ya, diacak-acak. Ya. Orde Baru semua ngacak-ngacak PDI dan PDIP gitu loh. Itu, tapi sekarang kan udah beda zamannya. Ya kan, bahkan sudah lebih demokratis. Ya, Pak Wiranto, Pak Prabowo, ya, dan semuanya kan dulu juga Orde Baru. Mereka sudah damai kok. Sudah memiliki paradigma kedamaian dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan demikian, dia ingin mungkin khawatir lah akan diacak-acak. Berarti kan nggak pede kan? Kalau semua kader-kadernya masih membutuhkan dia, ya udah nggak usah khawatir. Pasti akan kepilih lagi. Apalagi dengan menyandang hak prerogatif. Hak prerogatif bisa menentukan. Nggak usah kongres lah, pilih lagi saya gitu loh. Nggak usah buang-buang duit lagi. Hak prerogatif memberikan dia wewenang segalanya. Iya kan? Saya lihat itu aneh juga. Aneh lah untuk mengacak-ngacak itu. Siapa yang mau mengacak-ngacak? Kayaknya partainya cuma satu aja. Kalau dulu Pak Harto memang tidak mau mendapat ancaman sekecil juga apapun. Jadi harus milih dia bulat, tidak boleh lonjong. Kalau ada satu anggota MPR yang tidak suka akan diculik gitu loh. Nah ini sama aja gitu loh. Hak prerogatif itu antitesa demokrasi, Mas. Nah ke depannya kan partai banyak sekarang. Partai Golkar sekarang hanya beda 2 kursi dengan PDIP. Ya, lalu Gerindra sekarang incumbent, bosnya presiden. PDIP udah kalah. Ya kan, siapa yang mau masuk PDIP sekarang? Kalau mencari zona nyaman, ya, kecuali PDIP mencanangkan dirinya sebagai oposisi yang profesional, mengkoreksi pemerintah, ya. Tetapi untuk mengambil peranan ini harus bersih, Mas, harus mandi junub dulu, Mas. Kalau nggak bersih, kalau nggak bersih, elit-elitnya banyak masalah hukum, nggak mungkin bisa. Itu nanti akan diangkat satu-satu. Tetapi ketika kalau mencanangkan ini bersih, makanya baru anak-anak muda yang itu akan memilih dia, mengkoreksi incumbent. Pemerintah juga harus bersih, supaya tidak bisa dihantam oleh oposisi. Nah, akhirnya saling membersihkan diri gitu loh. Iya kan? Kalau enggak, nanti pemilu yang akan datang tukar tempat ini. PDIP yang menang karena dia bersih dan terus programnya mengkoreksi pemerintah dengan baik. Nah, itu ke depan itu harusnya seperti itu. Tapi kalau ancaman terhadap PDIP saya kira itu hanya ketakutan yang tidak beralasan. Karena Jokowi sudah dilamar oleh partai-partai lain. Mas Ahmad bisa bayangkan kalau Jokowi pegang Golkar, ya, Golkar dengan infrastruktur yang luar biasa, jaringan fisik, kantor-kantor di seluruh Indonesia yang diwarisi dari dulu, dan juga jaringan birokratnya, kader-kadernya, ya, ditambah Jokowi belusukan, jadi itu partai. Demikian juga Gerindra, udah ada presiden, ada Jokowi, ya, apalagi ada juga partai lain. Partai lain kayak PAN malah 1000% kami menyiapkan karpet merah buat Jokowi. Mereka tahu, ini kan prestasinya lah, prestasi sejarahnya lah, bukan. Saya tidak mengagung-agungkan Jokowi. Kita lihat fakta sejarahnya lah, yang bisa 2 periode itu, dan sebetulnya menikmati kan PDIP juga. Sayang gitu loh. Kalau dia mengikut sertakan Jokowi dalam mengambil sebuah keputusan nasional yang sangat strategis demi bangsa dan negara, ya, PDI dengan Jokowi kan masih di pemerintah. Masa malah menguasai presiden dan wakil presiden, ke depan masih bisa melakukan peranan yang luar biasa. Sekarang kan keluar. Walaupun elit-elitnya tidak suka, seperti Mbak Puan dan Pak Budi Gunawan udah ikut ke sana. Itu yang sangat ironis buat PDI. Kalau nggak salah akhir tahun lalu atau apa ada tulisan Pak Guntur Soekarno Putro ya di Kompas tentang Jokowi. Tapi itu sebelum kasus Pilpres ya, yang bilang bahwa Jokowi itu justru paling tepat untuk jadi pemimpin PDIP. Karena dia mewakili gagasannya tentang pembangunan, itu mencerminkan terus persatuan, itu mencerminkan semangat Soekarno muda atau apa. Jadi, tapi gagasan artinya di kalangan PDI, saya nggak tahu apakah Guntur ini mewakili salah satu stream di dalam PDIP ya. Tetapi kalau ide itu sempat ada gitu di kalangan setidaknya keluarga Bung Karno gitu. Tapi kan sekarang kelihatannya udah nggak mungkin lagi gitu ya, Bang Laks ya? Saya kira masih mungkin ya, karena Mas Guntur itu kan anak Bung Karno yang masih berpikir secara independen.
Ya, anak-anak Bung Karno itu kan mewakili ideal anak tindakan Guntur itu kan anak biologis dan anak ideologis. Ya itu mungkin juga dia melihat sesuatu dari kacamata yang lebih holistik lagi. Ya. Itu dia mengatakan ya seperti yang kita lihat juga bahwa kader PDIP yang terbaik adalah Jokowi. Tapi ya Megawati tidak terima ada yang menyaingi. Tapi ada satu hal juga Mas, yang namanya anak-anak Bung Karno, ya itu anaknya Mas Guntur, Mbak Putih, itu sudah 3 kali jadi anggota DPR, tapi tidak diberikan pimpinan komisi pun tidak diberikan. Ya. Itu Anda menilai sendirilah seperti apa gitu loh. Boro-boro diangkat DPP kayak apa, seperti apa. Ya terakhir dijadikan cagup pilkada yang lalu di Jawa Timur, ya tapi ya kalah gitu loh. Nah itulah saya kira dinamika politik itu ya kalau hampir semua partai politik sih saya kira bukan hanya PDIP aja ya, itu budaya-budaya feodal dikembangkan di situ. Dan tadi Anda tanya bagaimana kader-kadernya ada yang ribut ya kan kalau saya bilang satu ada 2 kategori. Ya, yang tidak ribut pendukung itu apakah dapat uang kenikmatan, apakah buzzer gitu ya. Yang ribut jadi haters, itu adalah yang belum dapat rezeki dan tidak kebagian rezeki. Ini logika manusia lah. Betul. Kita selama dicubit masih sakit ya seperti itu. Nah, bagi kader-kader yang benar-benar menarasikan Jokowi sebagai pengkhianat, itu mencari empati untuk mendapatkan empati dari Megawati. Mereka kalau saya punya istilah itu istilahnya ya saking berebutan untuk ke atas, terjadilah yang namanya kader seperti renang gaya kodok gitu. Nyuwun ke atas, ya nyikut ke samping, nendang ke bawah gitu loh. Itu yang terjadi. Dulu ada istilah ABS kan, asal Bapak senang, ini AMS, asal Megawati senang gitu. Tapi kalau ini saya masih tertarik untuk bicara soal ke depan ini kan, kalau tadi kan Bang Las nyebut soal PDIP bisa ngambil opsi oposisi gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat narasi yang berkembang, kan ada juga yang upaya untuk PDIP dekat atau Bu Mega dekat dengan Prabowo. Jadi pengen terjadi rekonsiliasi lah gitu. Tapi syaratnya Jokowi harus out gitu. Itu kan yang diinginkan gitu. Jokowi harus bercerai dari Prabowo baru Bu Mega mau gitu. Nah, tapi kan faktanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo sendiri menyatakan dia berhutang budi pada Pak Jokowi dan ini keberlanjutan lah gitu. Jadi ini di satu sisi pengen menyatakan bergabung dengan Prabowo asalkan Jokowi nggak ada gitu, tapi faktanya Pak Prabowo tetap dekat dengan Jokowi. Nah, dengan adanya pemecatan ini kira-kira semakin menjauhkan atau mendekatkan dengan Prabowo? Maksudnya dari segi dampaknya apa terhadap dinamika kepada pemerintah yang sekarang gitu, Mas? Pemecatan oleh PDI itu tidak ada artinya, Mas. Kecuali pemecatan oleh MPR. PDIP itu hanya organisasi partai politik yang bisa hidup, bisa mati juga gitu loh. Betul. Ya. Dan narasi untuk menjauhkan Jokowi dan Prabowo itu kental sekali sekarang. Kembali saya katakan, mereka itu yang membuat narasi seperti itu adalah sangat tidak memahami kenyataan. Ya. Itu hidup di luar kenyataan atau lari dari kenyataan. Ya. Nah, kita tahu sejarah dan Pak Prabowo juga orang yang berterima kasih. Beliau 4 kali nggak jadi presiden dan jadi karena bantuan Pak Jokowi. Benar nggak? Ya. Dan Prabowo menyatakan itu juga. Dia orang yang loyal. Ya. Sedangkan dengan Megawati ada sejarah perjanjian batu tulis yang dilanggar. Yang terakhir kan mungkin saya ada perjanjian batu tulis, ini giliran saya, mungkin Ganjar jadi wakil saya gitu. Ternyata itu tidak dideliver ya. Nah, saya kira Prabowo itu tidak akan melepaskan persahabatannya dengan Jokowi. Kalau dia melepaskan persahabatan dengan Jokowi, Jokowi menjadi kekuatan luar biasa.
Itu akan membahayakan walaupun tidak ada partai. Ya. Apalagi kalau dia jadi ketua partai nanti. Itu sangat riskan loh. Lebih riskan melepaskan Jokowi daripada PDIP. Jadi saya kira persahabatan mereka itu luar biasa. Nah, itu akan ditiru lagi oleh Pak Prabowo untuk menggandeng semua komponen bangsa. Karena ketika Presiden Prabowo kalah diangkat menjadi Menhan, kan itu luar biasa. Walaupun mengecewakan kelompok 212, tapi Prabowo melihat ini persatuan nasional yang lebih penting gitu loh. Nah, dengan demikian, apakah Prabowo akan melupakan hal itu? Saya kira tidak mungkin, Mas. Karena lebih riskan buat dia. Apalagi menyakiti Pak Jokowi. Ya mungkin diam-diam lepas dari bayangan Jokowi. Emang dia harus melepaskan diri dari bayangan Jokowi sebagai seorang leader kan? Ya kan, kalau saya melihat seperti itu. Tapi caranya gimana? Dia harus mendiferensiasikan dirinya. Ya misalnya yang selalu diomongin memberantas korupsi. Membersihkan ruangan, sapunya dibersihkan dulu. Ya, atau oligark konglomerat yang banyak masalah hukum, pelanggaran itu dihukum benar-benar. Itu baru semua siap komandan. Itu lepas dari bayangan Jokowi dia. Tapi kalau ribut dengan Jokowi seperti yang dilakukan oleh PDIP, itu akan merugikan Pak Prabowo. Ke depan dia juga harus bersatu demi kepentingan pemenangan dia juga. Jadi narasi yang pengen membuat mereka renggang sebagai prasyarat supaya Bu Mega bisa bergabung itu mimpi, Pak. Mimpi dan tidak masuk akal. Iya.